Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmat Nur Badri. Di sini saya akan menjelaskan video simulasi P2K2 dari modul 5 yaitu kesejahteraan sosial. Sesi 13 pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Ya. Di sini saya menjelaskan masalah ragam dan tingkatan disabilitas. Ya, ini dari kelompok 1 ya. Akan membahas tentang ragam dan tingkatan disabilitas. Nah, sebelum membahas masalah ragam dan tingkatan disabilitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa arti dari penyandang disabilitas. Ya. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, sensori dalam jangka waktu yang lama, ya, dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak penyandang disabilitas. Nah, jadi orang yang memiliki keterbatasan, ya, fisik, mental, intelektual, ya seperti itu. Jadi orang yang disabilitas seperti itu. Jadi memiliki keterbatasan. Ya. Orang disabilitas, ya, tidak hanya kita mengetahui dari aspek keterbatasannya itu sendiri, tetapi sebagai pendamping kita harus mengetahui bagaimana kebutuhannya dari bentuk mentalnya ataupun fisiknya atau seperti apa. Kita harus bisa melayani kepada penyandang disabilitas. Nah, apabila kita membahas masalah disabilitas berat, berarti artinya penyandang disabilitas yang memang tidak bisa melakukan apapun mungkin, ya. Jadi perlu bantuan, ya, kepada orang lain seperti itu. Nah, orang disabilitas itu memiliki tingkatan atau ragam. Yang pertama tadi sesuai dengan pengertian, ada tingkatan pada fisiknya, intelektual, dan mental, ya. Kalau fisik misalkan lumpuh atau stroke atau kayak gimana, ya. Nah, seperti itu. Yaitu pada tingkatan fisik, ya. Yang atau misalkan ada kelainan dari kecil misalkan, itu tapi dalam bentuk fisiknya. Oke, yang pertama. Yang kedua, ada dari tingkat intelektualnya, ya. Ada tingkat intelektualnya, yaitu seperti Down syndrome. Nah, di sini sebagai orang tua, ya, seharusnya misalkan kita memiliki maaf ini ibu-ibu, ya, dijauhkan, atau memang apabila memang dia antara ibu-ibu di sini, ya, ada yang memiliki keterbatasan secara intelektual, ya, atau maka ya sebaiknya disekolahkan. Kalau disekolahkan yaitu kepada penyandang disabilitas intelektual, ada, ya, itu.
Ya seperti itu. Ada pelayanannya seperti apa ya, yang apa namanya, apa, dengan apa itu, jari itu seperti apa itu, atau gimana, braille ya, nah itu ya. Nah itu ada apa namanya, apa, ada pendidiknya ya, ada gurunya yang memang memahami dalam bidang hal itu ya, seperti itu. Orang yang termasuk pada apa, mental ya, termasuk pada tingkatan mental, yaitu dia seperti apa namanya, misalkan seperti apa, gila mungkin ya, maaf. Itu termasuk apa namanya, termasuk penyandang disabilitas ya, gangguan ya, gangguan seperti gila, maaf itu bahasanya, atau misalkan apa namanya, punya penyakit skizofrenia ya, itu termasuk cacat mental ya. Nah itu perlu ada penanganan ya, psikiatri atau seperti apa, itu seperti itu ya. Atau cacat atau seperti apa ya, banyak ya, banyak yang lainnya. Ada juga apa namanya, yang termasuk pada tingkatan cacat secara sensori. Kira-kira apa itu, seperti apa, tunanetra ya. Sensorik ini berarti alat apa, alat pendengaran, misalkan untuk berbicaranya ya Pak, alat rasa mungkin ya, pendengaran apa, pendengaran, maaf, pendengaran, apa namanya, terus bicara ya, tunagrahita atau apa itu ya, yang termasuk pada tahap namanya disabilitas sensori. Nah itu bagaimana kita itu apa namanya, harus memberikan pelayanan yang baik ya. Perlu ya, sebagai pendamping atau sebagai keluarga itu harus mengunjunginya, bagaimana memberikan arahan-arahan kepada KPM ya, tentang apa namanya, bagaimana cara istilahnya apa, pelayanan kepada penyandang disabilitas ya. Itu. Adapun pelayanan yang baik pada disabilitas berat ya, yaitu memberi makanan 4 sehat 5 sempurna, memandikan sehari 2 kali, mengajarkan nilai-nilai spiritual, perlu tetap ya, menjaga dari kekerasan ya, tidak boleh memberikan kekerasan, tidak boleh, harus dirawat betul-betul ya. Kita harus memberikan rasa kasih ya, kasih sayang kepada keluarga kita ya, keluarga kita, kasih sayang yang penuh ya kepadanya itu ya, menjaga dari kekerasan, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ya. Berikan nilai-nilai spiritual ya, supaya apa, supaya penyandang disabilitas itu ya memiliki harapan ya, tidak down terus, down enggak ya, tapi harus memiliki harapan, optimisme, bukan pesimisme tapi optimisme yang ada. Terus yang selanjutnya, memberikan kesempatan bermain ya, membawa ke puskesmas ya, memberikan pelayanan untuk penyandang disabilitas itu, mengganti alas dan mengajak bicara ya, atau apa misalkan keluhannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi perlu ya
perlu adanya apa? Perlu adanya pelayanan ya buat penyandang disabilitas. Jangan sampai kan membiarkan, jangan itu. Bagaimana kalau dengan pendidikannya? Ya, misalkan ada dari di lapangan yang saya pernah ini ya. Waktu itu ya perlu tetap, walaupun anak itu istilahnya disabilitas, tapi perlu pendidikannya. Ya, perlu pendidikannya. Ya, di fasilitas pendidikan perlu diberikan pelayanan. Ya, walaupun itu usianya misalkan masih belia, ya masih anak-anak, ya, perlu. Karena apa ya, pendidikan untuk tidak hanya untuk umum saja, ya, yang normal tidak, tetapi pendidikan itu bisa digunakan atau itu ada pendidikan untuk penyandang disabilitas, ada seperti itu. Begitu mungkin dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.